Ya udah jam 7.40 ya, kita akan mulai aja pembelajaran matematika bareng Pak Ogi lagi di triwulan 2 semester ganjil ya, di semester 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bismillah. Anak-anak, selamat gabung lagi dengan pembelajaran math bareng Pak Ugi di triwulan 2 semester 1 ya, semester ganjil. Jadi nanti kita akan melanjutkan lagi topik yang udah dibahas di triwulan pertama yang lalu ya, yang sebelumnya kita pelajari kan tentang bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan, terus ada bentuk aljabar. Nah, nanti di triwulan kedua kita akan lanjut 3 bab lagi. Tadinya tuh memang modul ini tuh mau diprintkan, tapi karena terkendala teknis jadinya masih menggunakan software dan kalian harus harus download dulu gitu ya. Download, kemudian mungkin ada yang ngeprint, ada yang enggak juga. Ya itu beda-beda ya, nggak masalah. Yang penting kalian punya pegangan materi untuk pembelajaran matematika. Nah, insya Allah hari ini kan di jadwal itu kepotong istirahat ya. Jadi kalau matematika biar lebih nyaman nanti pembelajarannya kita gabung aja langsung 2 jam. Jadi kita mulai jam 7:30 tadi sampai berarti jam 9:30. Jadi kita nggak jeda istirahat. Jadi nanti istirahatnya sekaligus. Jadi nanti kalian istirahat dari jam 9:30 sampai 10:30 kalau salah ya. Jadi istirahatnya digabung. Jadi biar lebih enak kaliannya juga istirahatnya nggak kepotong gitu ya, dan pembelajaran matematikanya juga bisa berlanjut gitu ya, nggak kepotong, nggak kejeda. Oke, silahkan yang udah download modul bab 3 ya, modul bab 3 di chat aja di kolom chat siapa aja, karena ini baru yang Pogi tahu baru 3 orang ya. 4 orang yang udah konfirmasi bahwa dia udah download. Yang lain apakah udah download atau belum, silahkan pastikan kalau misalkan udah download di chat aja di kolom chat ya, biar Pak Ogi tahu kalian udah pegang modulnya gitu. Baik, oke, Amer udah ya, sip. Yang lain ditunggu ya, jadi biar Pak Ogi tahu bahwa kalian udah pegang modulnya. Sip, baik, kita akan lanjut ke materi ketiga, bab 3 ya. Kalian bisa lihat di modulnya. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang materi PLSV APM itu. Kita lihat di PowerPoint-nya. PowerPoint-nya akan tampilkan. Oke. Topiknya masih tentang algebra atau aljabar. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi bentuk aljabar yang bab 2. Nah, sekarang di episode ketiga yang algebra ini ngomongin tentang persamaan linear satu variabel. Ini di SD belum pernah kalian pelajari mungkin ya, karena memang di kurikulum SD ini belum diajarkan. Jadi ini memang materi khas dari SMP dan dijadikan materi basic yang akan digunakan di level 8, 9 dan seterusnya sampai kalian di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita lanjut aja ya. Silakan duduk yang enak, fokus. Kalau misalkan suaranya nggak kedengeran atau misalkan putus-putus, kalian komunikasikan aja. Tapi sebelumnya pastikan dulu memang di koneksi di kalian aman gitu ya. Kalau misalkan memang udah stabil, kemudian suara Pogi putus-putus, sampaikan aja di kolom chat ya. Sip. Bismillah. Topiknya masih sama tentang algebra. Ini lanjutannya. Pak Ogi akan ulas dulu materi bentuk aljabar yang BAB 2, yaitu tentang kasus bola basket. Pak Ogi review lagi sedikit lah ya. Jadi waktu dulu kalau misalkan kita menyatakan suatu jumlah dari objek gitu ya, objeknya di sini kebetulan bola basket. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk bilangan kalau kita tahu bahwa si jumlahnya itu bisa dilihat gitu, bisa ditentukan langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan ada gambar 2 bola basket ya bentuk aljabarnya berarti angka 2 aja langsung gitu ya. Angka 2, dan ini keterangannya adalah 2 bola. Nah, kalau misalkan seandainya si bola itu dimasukkan ke dalam suatu wadah, yang wadahnya itu nggak kelihatan dari sisi manapun ya, mau di atas, bawah, kiri, kanan, itu nggak kelihatan.
Pokoknya bola basket ini dimasukkan ke dalam suatu kotak gitu ya, kubus gitu ya, kayak yang digambar ini nih. Bola basketnya kita nggak tahu ada berapa banyak. Nah, kalau misalkan ada sesuatu hal yang kita nggak tahu jumlahnya berapa, nilainya berapa, maka itu disebut dengan variabel. Dulu waktu di bab 2 kayak gitu ya kesepakatannya. Itu disebutnya variabel, dan biasanya variabel ini disimbolkan dengan huruf Latin kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi misalkan jumlah bola basket yang ada dalam suatu kotak ini adalah X, karena kita nggak tahu prediksi berapa. Jadi nilai yang mewakili jumlah bolanya itu dinyatakan dalam huruf X gitu. Misalnya, Pak saya mau pakai huruf A, boleh. Mau pakai huruf B, boleh. Terserah, pakai huruf apapun. Cuman biasanya yang sering digunakan itu adalah huruf X gitu. Ini dari buku karangan Al-Khawarizmi yang tentang konsep aljabar. Ya, seringnya pakai huruf X gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan mungkin banyak tulisan-tulisan aljabar matematik tentang topik aljabar itu pakainya yang lebih sering itu pakai huruf X, Y, Z gitu biasanya. Gitu ya, itu kalau misalkan kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi kalau misalkan ada dua buah kotak gitu ya, isinya sama, tapi kita masih tetap nggak tahu juga jumlahnya, ya berarti ini sama variabel lagi, sama huruf lagi dinyatakannya. Jadi X tambah X itu karena X ada 2, jadi dirapikan jadi 2X gitu ya, boleh. Gitu ya. Terus kalau misalkan yang ini, yang keempat, di sini ada 2 kotak dan 4 bola. Yang 4 bolanya mah udah jelas, berarti itu nggak usah pakai huruf. Kalau yang 2 kotak ini masih nggak jelas jumlahnya berapa, berarti kita harus pakai huruf. Makanya bentuk aljabarnya jadi 2X tambah 4 gitu ya. Dan seterusnya, oke, ini waktu di bentuk aljabar kita udah bahas, kita udah ulas ya. Yang nomor 6 juga, ini yang 5 sama 6 ini ada bentuk yang lain, tabung gitu ya. Tabungnya juga isinya bola basket, tapi bola basketnya juga nggak tahu nilainya ada berapa. Dan antara bola basket yang ada di dalam kotak dan dalam tabung ini kan beda jumlahnya, makanya dinyatakannya pakai huruf yang berbeda juga. Yang kotak tadi kita pakainya huruf X, yang tabung kita misalkan pakai huruf Y misalkan gitu ya. Coba yang nomor 7 yang ini nih, nah yang tahu jawabannya silakan ketikkan di chat, nanti Paugi akan catat siapa yang duluan jawabnya, nanti dapat poin. Coba silakan. Yang nomor 7, bentuk aljabarnya apa? Mana nih, nggak ada yang chat. Oke, nih Wira, dia bilangnya Y tambah 8. Oke. Terus ada Atar Batrisya, 3X tambah 3Y tambah 8. Oke. Beda-beda ini ya. Salah sana. Coba yang lainnya, coba yang lain juga ikut jawab. Oke, itu bagus. Al-Haq tuh Rizky ya. Rizky jawabannya 3X tambah 4Y tambah 8. Oke, ini beda-beda jawabannya. Wira diganti jadi sama kayak Rizky. Gani juga, Lutfi. Oke. Nah, sekarang udah mulai sama semua nih ya. 3X tambah 4Y tambah 8. Kita lihat jawabannya. Nah, benar ya. Kok ini kita 6 ya? Ini yang Paugi yang salah ini, Maya. Ini harusnya 8. Diubah sekarang deh. Tapi susah deh, ya udahlah. Pokoknya yang benar tadi ya. Yang 3X tambah 4Y tambah 8 harusnya. Karena ini bola basketnya ada 8, ya harusnya 8. Terus ini 3X kenapa? Karena kotaknya ada 3. Tadi kan satu kotak itu dipisahkan pakai huruf X ya. Terus satu tabungnya itu dipisahkan pakai huruf Y. Karena ini kotaknya ada 3, berarti 3X ya, tambah tabungnya ada 4, 4Y. Berarti ya. Sip. Nah, ini salah lagi ya. Nah, ini salah. Yang jawaban kalian tadi benar ya. 3X tambah 4Y tambah 8. Sip. Nah, sekarang di topik yang berikutnya kita akan cari tahu atau menentukan si variabel ini. Gimana caranya kita bisa mengetahui nilai variabel yang masih misteri ini nih. Jadi kan dalam kotak ini tuh jumlahnya kita nggak tahu berapa. Nah, kita bisa cari tahu nggak sih gitu? Jawabannya bisa.
Nanti di bab ketiga yang sekarang kita akan cari tahu gimana caranya menentukan nilai si variabel ini yang misterius ini nih. X ini mewakili angka berapa gitu ya, terus Y ini mewakili angka berapa. Kita akan bisa cari tahu dengan prosedur persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat jadi PLSV. PLSV gitu ya. Itu populernya namanya itu di kelas 7 SMP ya. Sip. Tapi sebelum ke topik itu, Pak Ogi akan cerita dulu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Ini Pak Ogi ilustrasikan sama dua orang, namanya Pak Ogi bingung lah pakai nama siapa ya, pakai nama Pak Ogi aja lah ya. Yang satu ini Ogiu namanya, ini yang ini nih si Ogiu, satu lagi Wahyu yang ini nih. Nah ini percakapannya kayak gini. Yuk coba jawab pertanyaanku, katanya tuh, kata Ogiu tuh ya. Siapa presiden pertama Republik Indonesia? Terus jawabannya Wahyu katanya, wah bercanda nih, apaan maksudnya? Seriusan katanya tuh ya, kata Wahyu tuh. Terus wah, kata Wahyu itu sih sebenarnya mudah sana. Presiden pertama Republik Indonesia adalah R. Soekarno, Insinyur Soekarno, katanya itu. Oke benar itu ya, betul kata Wahyu itu. Terus Wahyu bilang lagi, sekarang dia nanya, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Terus Ogi bilang, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Jokowi. Jawaban kamu salah, kata Wahyu itu. Coba kalau matematika sekarang, kamu kan jago matematika, suatu bilangan kalau misalkan dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7, bilangan berapakah itu? Bilangan yang dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7, berapa tah? Terus kata si Ogi itu, cenah bentar, cenah katanya itu 5 bukan, kata dia tuh. 5 dikali 2 kan 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7, bener kan? Sekarang giliranku, katanya, suatu bilangan kalau dikalikan oleh 2/3 kemudian dikurangi 2 kalinya, dan pokoknya panjang banget gitu ya ini percakapannya. Tapi kita akan lihat kalimat-kalimat yang atau pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Ogi sama Wahyu di sini nih. Jadi topik kita Pak Ogi mulai dengan kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Apaan itu? Nah, kita coba analisis kalimat-kalimat yang mereka ucapkan tadi. Gini, ada kalimat yang bernilai benar tadi itu ya. Jadi jawaban-jawaban yang benar. Tadi yang pertama, Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Ini benar ya. Faktanya memang betul ya, dalam sejarah Presiden pertama Republik Indonesia emang Insinyur Soekarno gitu ya. Ini kalimat yang bernilai benar. Terus ada juga tadi yang pertanyaan matematika. 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Ini benar ya. 5 kali 2 kan 10. 10 dikurangi 3, 7 ya, benar. Jadi ada dua kalimat yang benar di sana tuh. Terus ada kalimat yang salah juga tadi. Yang pertama, pencipta lagu Indonesia Raya Jokowi, kata yang salah ini ya. Kalau pencipta lagu Indonesia Raya itu kan siapa? Supratman ya, W.R. Supratman. Ini salah karena fakta sejarahnya bukan Jokowi, salah ini. Terus ada juga ini ya, 6 kali 2 dan seterusnya. Nah, ini yang salah, panjang banget tadi yang pertanyaan matematikanya. Terus ada kalimat yang belum tahu benar atau salahnya, yang kita nggak bisa nilai itu benar atau enggak sih kalimat itu. Jadi yang kalimat yang nggak tahu benar atau salahnya itu yang ini, suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Suatu bilangan jika dikalikan 2, ini kan pertanyaannya suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 7 menghasilkan 7, ini masih belum jelas benar atau enggaknya. Nah, ada dua kalimat yang dikatakan tertutup, ada yang terbuka. Ini yang Pak Ogi merahin, yang kalimatnya udah bisa kita nilai kalimat itu betul atau salah, itu disebutnya kalimat tertutup. Itu ya, ini pengetahuan buat kalian. Jadi kalimat yang bisa ditentukan benar atau salahnya, itu disebutnya kalimat tertutup. Gitu. Terus satu lagi lawannya, yang ketiga nih, yang kita masih belum bisa nilai apakah benar atau salah, itu disebutnya kalimat terbuka. Nah, ini topik yang akan kita bahas di PLSV itu adalah kalimat tertutup dan terbuka, tapi dikaitkan dengan proses berpikir matematis.
Yang kita akan mainkan adalah kalimat yang terbuka ini nih. Kalau kalimat tertutup itu udah bisa ditentukan benar atau salahnya. Yang masih belum bisa ditentukan betul atau salahnya, yang kalimat terbuka. Yang ini yang bakal kita bahas di bahasan selanjutnya. Contoh nih ya, ada kalimat kayak gini nih. Kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Ini kota X ini masih nggak jelas. X itu siapa, mewakili apa? Kayak tadi variabel gitu ya, variabel yang mewakili suatu bilangan, tapi bilangannya itu kita masih belum tahu nilainya berapa. Ini juga kalimat terbuka. Terus provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. S ini apa gitu, mewakili nama atau mewakili apaan gitu? Ini masih belum jelas. 2 ditambah A sama dengan 8. A ini nilainya berapa? Kita juga masih belum tahu si A ini. Misalkan A-nya kita tahu 3, misalkan 2 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi salah gitu ya. Terus kalau misalkan A-nya 6, 2 tambah 6 sama dengan 8, ini baru benar. Jadi kalimat-kalimat yang masih belum bisa ditentukan benar atau salahnya disebutnya kalimat terbuka. Nah, yang nomor 4 ini nih yang akan kita bahas, yang akan kita jadikan topik untuk bab 3 sekarang. Kayak ini, X tambah 4 sama dengan 10. Nilai X ini berapa kira-kira? Gitu. Supaya benar nilai X ini berapa kira-kira? Kalian bisa nebak sendiri ya, nilai X-nya ini berapa, supaya kalau misalkan ditambahkan 4 hasilnya jadi 10. Nah, nanti prosedurnya itu akan kita ulas lebih lanjut di bahasan persamaan linear satu variabel gitu. Ini nomor 4, kalian bisa tebak angkanya berapa X-nya? 6 ya, tuh kan udah bisa ketebak. Nah, nanti akan lebih kompleks lagi, kita akan cari tahu nilai suatu variabel dari suatu bentuk aljabar. Nah, ini topik utama kita nih, tentang persamaan linear satu variabel. Oke, bareng Paugi nih kita berarti. Bismillah. Jadi pengantarnya sudah. Jadi sekarang judul utamanya sebenarnya kita menguak misteri nilai suatu variabel. Level 1 dulu, yang gampang aja dulu ya. Tentukan nilai X supaya benar ya. Tentukan nilai X dari X tambah 2 sama dengan 7. Ini kalimatnya kayak begini nih ya. Berapa ditambahin 2 hasilnya 7. Kalau misalkan kita berpikir nalar langsung bisa ketebak ya, kayak tadi itu ya. Zoran juga udah bisa jawab, terus Wira juga bisa jawab langsung 5 gitu ya. Nah, tapi kita akan coba buatkan prosedurnya, algoritmanya. Kalau misalkan PLSV ini prosedur pengejarannya kayak gimana sih, langkah matematisnya kayak gimana gitu ya, supaya nanti kita bisa gunakan langkah-langkah sistematis itu di level-level yang lebih tinggi. Ini masih yang level sangat sederhana sebenarnya bentuk PLSV yang ini nih. Jadi kalian perlu tahu dulu, kita akan pretel ini ada unsur apa aja di sini nih. Jadi ada istilah ruas nih, istilah ruas. Ruas ini dibatasi oleh tanda sama dengan. Kalau kita tulis ulang ini, Paugi kasih warna biru untuk yang sebelah ini X sama 2, dan warna merah di bagian sebelah kanan sama dengan. Nah, ini nih yang angka 7 ini disebutnya sebagai ruas kanan. Ingat tadi si sama dengan ini sebagai pembatasnya, kiri dan kanannya dibatasi oleh tanda sama dengan. Angka 7 ini sebagai ruas kanannya, terus kemudian X tambah 2 ini sebagai ruas kirinya gitu ya. Ada 2 ruas, kiri dan kanan. Ini pengetahuan kaliannya. Nah, gimana prosedur penyelesaiannya kalau misalkan secara langkah matematis? Ini ada 2 cara. Di modul kalian bisa lihat di sana nih. Oh, bentar, Paugi langsung tampilin aja papan tulisnya. Kalau cara prosedurnya itu ada 2 langkahnya. Paugi tampilin dulu papan tulisnya nih. Papan tulis. Oke, ya. Paugi tulis ulang. Yang sebelah kiri ini X tambah 2, ini ruas kirinya. Terus tanda sama dengannya pakai hitam aja deh. Sama dengan 7. Trik gampangnya sebenarnya tadi langsung aja berapa ditambahin 2 jadi 7, selesai gitu, 5 lah gitu. Kalau sense of matematiknya udah dapat bisa langsung jawab. Tapi kalau misalkan secara prosedur kita dapetin kalimat itu gimana nih caranya gitu ya.
Nah, ada dua cara. Cara yang pertama ini bagi tulis pakai warna ungu aja deh ya. Cara satu. Oke, cara satu, X tambah 2 sama dengan 7. Sama dengan 7. Nah ini nih. Cara yang pertama, itu kalian anggap sama dengan itu adalah sebagai timbangan. Kayak timbangan nih, timbangan gitu misalkan. Supaya tetap seimbang kiri dan kanannya, kalau misalkan di sini ada suatu benda gitu ya. Kalau misalkan mau tetap setimbang di kiri dan kanannya, misalkan di sebelah kiri saya mau tambahin batu. Ini yang warna merah. Sini tambahin batu. Otomatis kalau secara logika, kalau yang sebelah kiri ditambahin batu, ini bakal turun ya, yang sebelah kirinya bakal turun begini, yang kanannya malah naik. Gitu. Jadi nggak seimbang. Nah, biar seimbang, kalau misalkan yang kiri ditambahin batu, yang kanan juga sama ditambahin batu, biar tetap seimbang. Yang sini tambahin batu, sini juga tambahin batu. Logikanya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menghilangkan si angka 2 di sebelah sini, ini ruas kiri. Ini kan ada positif 2 ya, biar hilang positif 2-nya, berarti kita kurangkan 2 di sini. Yang 7 juga kurangkan 2, berarti supaya seimbang. Jadi tadi yang sebelah sini kita udah kurangkan 2, yang sebelah kanan juga sama kurangkan 2. Gitu, biar tetap seimbang. Nah, akibatnya apa? 2 dikurangi 2 kan jadi habis ya, jadi 0. Jadi tinggal sisa X doang sebelah kiri tuh. 7 dikurangi 2 berapa? 5. Tuh ya, jadi X kita bisa tahu bahwa nilai X adalah 5 gitu dengan prosedur yang cara satu ini. Jadi yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan dikurangkan atau ditambahkan bilangan yang sama gitu ya. Dan buat si X-nya ini jadi sendirian, jadi X doang gitu ya, atau si variabelnya jadi sendirian kayak gitu. Itu cara yang pertama. Kenapa bisa dapetin angka 5 dari bentuk aljabar atau persamaan ini satu variabel yang soal ini nih. Cara yang pertama, dikurangi 2 kedua ruasnya. Dikurangi 2, yang sebelah sini kurangi 2, sebelah sini kedua kurangi 2. Yang sebelah kiri, yang cara 2 maksudnya ya, cara 2. Pokoknya coba pakai warna orange aja deh. Nggak kelihatan. Pakai apa ya, warna hitam aja lah. Nah, ini cara 2. Cara 2 ini cara yang paling populer atau paling sering digunakan oleh orang-orang ketika menyelesaikan soal persamaan nilai satu variabel. Jadi tinggal pindah ruas aja, istilah itu pindah ruas. Bagi tambahin di sini ya, pindah ruas. Soalnya X tambah 2 sama dengan 7. Nah, kalau di cara 2, kalian tinggal pindahkan atau kelompokkan angka dengan angka, huruf dengan huruf, prinsipnya tuh kayak gitu. Kelompokkan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Nah, kalau misalkan di ruas kiri, dilihat di sini, ternyata ada huruf dan angka yang bercampur. Ini nggak boleh, jadi harus dipisahkan. Jadi cara misahinnya, si angka 2 ini pindahkan ke sebelah sini. Pindah ruas, istilah itu. Jadi, dari ruas kiri dia pindah ruas ke kanan, istilahnya itu pindah ruas. Nah, tapi kalau setiap pindah ruas itu tandanya berubah jadi lawannya. Misalkan gini, di soal yang ini asalnya tanda yang si 2 ini yang mau dipindah itu tandanya positif, dia pindah ruas. Karena pindah ruas, lawannya positif kan negatif ya, jadi berubah. 7 dikurangi 2, jadi berubah kayak gini. Pindah ruas, X-nya jadi tinggal sendirian di ruas kiri karena seduanya udah dipindahin ke sebelah kanan. Jadi X sama dengan 7 dikurangi 2, 5, selesai. Gitu. Jadi prosedur prosedur matematisnya itu boleh kalian pakai cara 1 atau cara 2. Paugi lebih terserah sih kalian mau pakai cara 1 atau cara 2, tapi yang paling banyak sering digunakan adalah yang cara 2. Supaya lebih paham, kita coba di soal yang level 2 ini. Paugi sekarang mulai pakai yang cara 2 aja deh ya. Pakai cara 2 aja.
Tentukan nilai X dari 3X tambah 6 sama dengan 12. Nah ini levelnya udah naik, bentuk si soalnya juga udah sedikit bervariasi, dia ada angka 3 nempel di huruf X ya. Kita coba pakai cara yang kedua, gimana caranya nih. Yang ini catatannya udah ada di modul ya, jadi kalian nggak usah nyatet juga, nggak masalah. Oke, Pak Wi coba tulis dulu si soalnya. Ini 3X tambah 6 sama dengan 12. Logika pikirnya, kalian dituntut untuk menentukan nilai X ini supaya nanti kalau misalkan dioperasikan hasilnya jadi 12. Jadi 3 kali berapa, kemudian ditambahin 6, hasilnya jadi 12 gitu. Kalau logika berpikirnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan pakai algoritma atau pakai cara matematisnya, kita pakai cara 2. Coba perhatikan dulu cara 2 nih. 3X tambah 6 sama dengan 12. Kita prinsipnya gabungkan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Kita pindahkan dulu si angka 6 ini ke sebelah kanan. Ingat tadi kalau misalkan pindah ruas itu kalian harus ubah tandanya jadi lawannya. Di sini kan 6-nya itu positif, pindah ruas jadi lawannya positif jadi negatif ya. 3X sama dengan 12 dikurangi 6 jadinya kayak gini. Terusin, dioperasikan dulu ya, 12 kurangi 6 nih, 12 kurangi 6 jadi 6. Nah sekarang angka 3-nya nih yang masih nempel di si huruf X ini nih. Ingat waktu di operasi aljabar, 3X angka sama huruf yang nempel itu artinya itu perkalian. Jadi ini 3 kali X sebenarnya tuh, 3 kali X. Nah si 3-nya harus dipindahin ke ruas kanan supaya nggak gabung sama huruf. Berarti jadi X sama dengan 6, 3-nya pindah ruas. Lawannya perkalian, pembagian kan ya, jadi 6 dibagi 3. Jadi X sama dengan 6 bagi 3, 2 ya. Gitu. Jadi untuk si soal yang tadi ya 3X tambah 6 ini, 3X tambah 6 ini berarti X-nya 2. Kita coba cek, kalau misalkan X-nya 2, bener nggak sih kalau dioperasikan jadinya 12? 3 dikalikan 2, X-nya 2 ya tadi ya, 3 kalikan 2 kan 6, 6 tambah 6 jadi 12, bener kan ya? Jadi jawaban kita yang prosedur ini adalah betul gitu ya. Ini ada beberapa yang jawab juga, oke, ini Zoran ya udah jawab nih. Jadi gitu ya, kalau misalkan cara 2, kita tinggal pindah ruaskan aja. Pindah ruas ke kiri atau ke kanan, kumpulkan huruf dengan huruf, angka dengan angka pokoknya. Kita lanjut lagi ke level 3, yang biar lebih paham lagi di cara kedua nih. Minimal satu cara kalian kuasain aja. Nah sekarang hurufnya diganti deh, huruf M. Level 3. Oh gitu, dulu soalnya 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Oke. Prinsip yang tadi Pak Ogi jelasin pakai cara 2 nih ya. Kumpulkan huruf dengan huruf, angka dengan angka. Ingat, setiap pindah ruas kalian harus ubah tandanya, jadi kebalikannya. Kita coba cek di sini. Ternyata ada di ruas kiri itu huruf sama angka ngegabung. Di sini juga sama. Jadi kita harus rapihkan kedua ruas ini nih. Kita coba pindahkan huruf ke sebelah kiri, angka ke sebelah ruas kanan gitu ya. Pertama kita pindahin 2M dulu ke sebelah kanan nih. Harusnya huruf di sebelah kiri nih. Ke sebelah kiri ya, sorry tadi salah nyebut. 2M pindah ruas ke sini. Asalnya 2M ini positif atau negatif nih 2M-nya? Positif ya, karena nggak ada tanda apa-apa di sini, ini artinya positif. Berarti 2M-nya pindah ke sini, asalnya positif, pindah ruas jadi negatif 2M. Oke. Si 4-nya pindah ruas juga sebelah sana. 4-nya juga asalnya positif dia. Berarti lawannya positif jadi negatif. 16-nya mah tetap dikurangi 4. Jadi asalnya 2M di sebelah kanan pindah ke sini, ke kiri, tandanya berubah gitu ya. Lalu si 4-nya juga pindah ke sebelah kanan, asalnya positif berubah jadi negatif. Ya sudah, tinggal kita operasikan. 5 dikurangi 2 berarti jadi 3 kan ya, 3M. 16 dikurangi 4 jadi 12.
Lanjutin lagi, ini masih ada angka nih sini, 3. 3-nya nempel sama M, berarti dia perkalian. Lawannya perkalian, kalau dipindah ruaskan berarti pembagian ya. Berarti M sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 jadi 4 ya, selesai. Jadi M-nya 4 jawabannya. Kita cek benar atau enggak nih. Si M-nya kalau misalkan kita masukkan ke sini, maka sama kayak ini gak nilainya. 5 kali 4, 20 ya. 20 tambah 4, 24. Sip, yang sebelah sini nilainya 24. Kalau yang sebelah sini kita masukkan lagi M-nya yang tadi ini 2 kali 4, 8. 8 tambah 16, 24 juga ya. Sini 24, di sini 24. Berarti jawabannya betul gitu ya. Jadi gitu. Prinsipnya pindah ruas. Jadi setiap pindah ruas, tandanya berubah jadi lawannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Wira. Pak, kenapa operasinya jadi pengulangan? Iya tadi ya. Jadi kan yang tadi nih, yang si 4 nih ya, 4 pindah ruas ke sebelah sini. Asalnya kan positif, bisa di sebelah kirinya itu tambah, tanda tambah. Pindah ruas. Ingat tadi setiap pindah ruas, tandanya itu berubah. Jadi lawannya ketambahan jadi pengurangan. Gitu ya. Terus yang dipindahin juga tadi itu yang 2M ini nih. 2M juga asalnya positif. Pindah ruas ke sebelah kiri, berubah jadi pengurangan di situ. Gitu ya. Kita coba lagi deh ya ke level keempat nih. Prinsipnya masih sama pakai yang ini. Cara kedua. Level 4. Tentukan nilai X dari yang ini nih misalkan. Pogi udah libatkan bilangan-bilangan bulat di sini. Oke. Soalnya di sini negatif 5x, negatif 5x dikurangi 6 sama dengan 19. Oke. Kita cek di sini ternyata ada huruf dan angka yang yang masih dalam satu ruas. Kita harus pindahkan berarti yang angkanya ke sebelah kanan. Berarti si negatif 6 ini harus pindah ruas ke sebelah kanan. Pindah ruas berarti akibatnya tandanya berubah. 19-nya tetap gitu ya, asalnya negatif pindah ruas jadi positif. Tambah 6 berarti. Lanjutin. Negatif 5x sama dengan 19 tambah 6 berarti jadi 25 ya. Nah, di sini tinggal kita beresin yang negatif 5 ini nih. Negatif 5 sama x nempel dia. Asalnya perkalian, tapi kalau perkalian pindah ruas, jadi lawannya perkalian jadi pembagian. X sama dengan 25 dibagi negatif 5. Berarti X sama dengan positif dibagi negatif jadi negatif ya. 25 dibagi 5 berarti jadi negatif 5. Selesai. Jadi jawabannya negatif 5. Kita cek coba. Negatif 5 dimasukkan ke si X ini nih. Negatif 5 kali negatif 5 kan jadi positif 25 ya. Positif kali negatif jadi positif. 25 dikurangi 6 betul 19 gitu ya. Jadi prosedur algoritmanya adalah tadi ya ada 2 cara. Kalian boleh pilih cara 1 atau 2. Tapi Pogi menyarankan coba aja pakai cara 2 karena dari pengalaman sebelumnya itu lebih mudah, lebih praktis dibandingkan pakai cara 1 yang tadi gitu ya. Gitu. Jadi pindah kumpulkan huruf dengan huruf, angka dengan angka dalam satu ruas. Gitu ya. Kalau ada yang mau nanya silakan langsung aja chat Paul. Misalkan mau diulang lagi boleh. Nanti Pogi akan ulang lagi dari bagian yang kalian nggak paham. Gitu ya. Karena ini memang materinya sangat basic dan bakal digunakan lanjut di level berikutnya. Oke, coba level 5 sekarang. Level 5 nih. Walaupun panjang tapi lebih mudah dijawabnya. Iya. Pak, kenapa tiba-tiba jadi negatif 5 dikurangi 20? Bukan 25R. 2R ya, itu 25. Yang tadi ya, ini ada pertanyaan yang bagus. Oh, yang level 4 ya. Itu bukan 2R. Yang ini ya. Ini bukan 2R, 25 ini tuh angka tulisannya. Kok gede banget. Ini 25. Atau Pogi ulang lagi deh ya, biar lebih jelas. Ulang lagi yang bagian sini nih. Oke.
Oke. Level keempat, Pogi ulang lagi. Jadi si 5x 6 ini harus dipisahkan huruf dengan huruf, angka dengan angka. Ternyata ini masih ada angka negatif 6 nih ya. Negatif 6 harus pindah ruas ke sebelah kanan. Asalnya negatif, pindah ruas jadi positif, berarti kan nantinya. Berarti kalau ditulis ulang, ini jadinya negatif 5x sama dengan 19 tambah 6, berarti sebelah sananya. Asalnya negatif, berubah jadi positif. Gitu ya. Ini cara kedua. Lalu, operasikan dulu ini, rapihin dulu deh. Negatif 5x sama dengan 19 tambah 6 jadi 25 ya. 25, lalu si negatif 5 ini kan nempel sama huruf X. Kalau nempel berarti kan perkalian itu maknanya ya. Berarti lawannya perkalian jadi pembagian, pindah ruas kan gitu ya. Jadi 25 dibagi negatif 5, jadi X sama dengan 25 bagi negatif 5, positif bagi negatif jadi negatif ya. Ya negatif 5 jawaban X nya gitu ya. Ya sip. Walaupun panjang tapi lebih mudah. Tapi ini asik loh sebenarnya, Rafiza. Kalau misalkan nanti nyoba-nyoba ke soal yang lebih challenge gitu ya, ini enak kan kalau udah paham gitu ya. Jadi kalau yang masih belum paham dan mau diulang, bilang aja di chat, nanti kalau diulang lagi. Oke, kita lanjut ke yang level 5. Tentukan nilai P. Hurufnya sekarang P. 10P dikurangi 4 sama dengan 2P tambah 20. Nah, gimana caranya? Coba Pagi tulis dulu. 10P dikurangi 4 sama dengan 2P tambah 20. Kita kelompokkan huruf dengan huruf, angka dengan angka, sama kayak yang sebelumnya. Di sini yang harus dipindah mungkin yang si 4 ini ya, ke sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri, ruas kirinya ini 2P-nya ini pindahin ke sebelah kiri. Oke, kita pindahin satu-satu, 10P-nya tetap gitu ya. Nah, ini 2P-nya pindah ke sini, asalnya positif jadi negatif berarti ya. Dikurangi 2P sama dengan negatif 4-nya pindah ke sebelah kanan. Karena asalnya negatif berarti berubah jadi positif ya. Jadi 20 tambah 4 gitu. Nah, semuanya udah dipindahin, udah dirapihin, udah dikelompokin huruf sama huruf, angka sama angka, lalu kita operasikan. 10 dikurangi 2P berarti jadi 8P, 20 tambah 4 jadi 24. Udah kayak gini udah enak, tinggal finishing. 8P nempel, berarti itu perkalian ya. Berarti P sama dengan 24, pindah ruas 8-nya, asal perkalian jadi pembagian. Gitu. 24 bagi 8 berarti jadi P-nya nilainya 3. P sama dengan 3. Gitu. Selesai, gitu ya. Simple, menurut Pagi simple. Jadi kalian tinggal membiasakan aja. Konsepnya udah kalian dapat, insya Allah kalian tinggal praktikkan nanti ya. Oke. Level 6 ini Pagi libatkan peran atau pecahan. Gimana cara ngedainnya? Simak yang ini nih ya. Oke, ini mungkin ada beberapa dari kalian yang suka alergi sama yang pecahan-pecahan gini tuh ya, tapi tenang aja, sebenarnya pecahan juga nggak terlalu ganggu kalau kitanya juga udah paham gitu ya. Ini masalahnya paham atau apa enggaknya sebenarnya tuh kalau yang pecahan tuh, jadi jangan alergi. Oke, kita selesaikan aja. Caranya gini, 4/3M tambah 4 sama dengan 1/3 M tambah 5. Oke. Nah, supaya bisa kayak yang sebelumnya kan bilangannya bilangan bulat gitu ya, enak gitu, tinggal pindah ruas aja ke kiri atau ke kanan. Kalau yang ada bilangan pecahan kayak begini, kalian harus hilangkan dulu si pecahannya dengan cara mengalihkan semua ruasnya. Jadi di sini lihat penyebut itu yang bagian bawahnya itu ya. Di sini penyebutnya 3, sama-sama 3. Supaya hilang berarti kita kalikan semua ruas ini dengan angka 3. Kalau di penyebutnya 5 dua-duanya gitu ya, jadi kaliin 5. Kalau di bawahnya 10, kaliin 10 semuanya gitu, dan seterusnya supaya hilang. Kenapa bisa hilang? Nah, ini 4/3 kali 3, coba aja ya, 4/3 kali 3.
kan ini bisa dicoret ke bawah nih ya, 3 bagi 3 kan jadi 1 kali 4 jadi 4, jadi hilang si angka 3 nya tuh. Jadi 4/3 kali 3 jadinya 4. Jadi yang 4/3 yang sebelah sini nih dikalikan 3 berarti jadi 4M gitu ya. Karena yang sebelah sini dikaliin 3, yang ini juga harus kaliin 3, semuanya pokoknya kaliin 3, tambah 4 kali 3 berarti jadi 12, sama dengan 1/3 kali 3 jadi 1 ya, 1M atau M doang lah ya. 5 dikaliin 3 jadi 15 gitu. Jadi kalau misalkan ada pecahan kayak begini, kalian kalikan dulu semuanya dengan angka yang sesuai penyebutnya itu gitu ya. Jadi ini kaliin 3 semuanya, termasuk yang bilangan bulat yang ini juga kena dampaknya dia. Oke, nah sekarang kan ini udah jadi kayak biasanya lagi, kayak soal-soal level sebelumnya gitu ya. Ya udah tinggal pindah ruas aja. 4M tetap di sebelah kiri. Ini si M ini pindahin ke sebelah kiri. Asalnya M-nya itu positif, berarti jadi negatif. 4M dikurangi M. Sama dengan si 12 ini juga pindahin ke sebelah kanan. Asalnya penjumlahan atau tanda tambah di sini ya, atau positif gitu ya. Jadi pengurangan. 15 dikurangi 12. Gitu. Ya udah tinggal operasikan. 4 dikurangi M, 4 dikurangi 1 berarti jadi 3 ya, 3M. 15 dikurangi 12 jadi 3. 3-nya masih nempel, jadi tinggal pindah ruas aja jadi pembagian 3/3, jadi M-nya 1. M sama dengan 1, selesai gitu ya. Jadi kalau yang ada pecahan begini, kalian tinggal kalikan dulu semuanya dengan angka yang sesuai dengan penyebut, lalu operasikan seperti biasa. Oke, maaf Pak, tadi keluar terus sinyalnya putus-putus. Oh, suara Pogi putus-putus. Di sana masih putus-putus nggak sekarang? Oke, ini pertanyaan bagus dari Atar nih. Kalau bawahnya beda gimana Pak? Oke, sip. Nanti udah ini di level 7, berarti ya level 7 angkanya beda. Bentar, ini Pogi coba cek ada pertanyaan tadi itu. Dikalikan dengan angka apa Pak? Oh nih, dengan angka yang sesuai penyebutnya nih. Ini kan penyebutnya 3 ya. Berarti kalikan dengan 3 semuanya. Kalau misalkan di penyebutnya, di soalnya gitu ya, di soalnya itu di sininya 5, kalian 5 semuanya. Dan seterusnya. Gitu. Dan seterusnya. Kalau misalkan penyebutnya sama. Kalau beda gimana Pak? Ini pertanyaan bagus dari Atar. Atar Batrisya. Kalau beda gimana? Contohnya ini nih kalau beda. Nah, ini nih kalau beda. Level 7. Oke, coba tulis dulu sih soalnya. 2/3 M tambah 2 sama dengan 1/2 M tambah 1. Oke. Pak, nanti kita bisa ngelihat video ini lagi di mana? Oh, biasanya di Google Site. Pak Ugi kan suka upload video-video pembelajaran yang sebelumnya dari pertemuan pertama sampai yang terakhir gitu. Pak Ugi udah upload semuanya di Google Site. Kalian bisa simak lagi apa yang udah Pak Ugi jelasin di waktu luang kalian gitu. Misalkan waktu belajar putus-putus gitu ya, nggak maksimal nyimaknya atau nggak hadir karena sakit dan seterusnya. Kalian bisa simak lagi di Google Site. Di sana Pak Ogi udah rekamkan pembelajaran kita selama pertemuan matematika. Jadi kalian nggak usah khawatir, bisa nonton lagi di sana, gitu ya. Pak, putus-putus? Putus-putus nggak sekarang? Enggak nih kata Zoran, enggak ya? Kayaknya mungkin kalau putus-putus gitu, pastikan sinyal di sana stabil ya. Oke, Pak Ogi coba lanjut ya. Iya, koneksinya ya lagi kayak gini teh. Pak Ogi coba lanjut. Ini pertanyaan dari Batrisya, Atar Batrisya. Kalau misalkan penyebutnya beda gimana? Itu kaliinnya berapa? Kaliinnya dengan angka dari KPK kedua buah bilangan tersebut. Ribet ya. Atau enggak, simpelnya gini lah. Ini kan penyebutnya 3 sama 2.
kita kalikan aja 3 sama 2 kali N. 3 kali 2 berapa? 6 kan ya? Berarti kalikan semuanya dengan angka 6. Jadi kalikan aja dulu si penyebutnya ini nih. 3 sama 2 kaliin, dapat 6 tuh ya. Berarti ini semuanya kalikan dengan 6. Gitu. Kalau misalkan penyebutnya beda, ini sama ini kan 3 sama 2, kaliin aja. 3 kali 2 berarti 6. Berarti ini semuanya kali 6. Simple kalau misalkan beda. Terus misalkan contoh yang lain, 1/5M tambah 2 sama dengan 1/3M tambah 1. Ini soal yang lain misalkan. Penyebutnya beda. Oh berarti ini kaliinnya dengan 5 kali 3, 15. Jadi kaliin 15 semuanya. Gitu. Kalau misalkan penyebutnya beda. Oke, kita balik lagi ke soal yang tadi. Ini kali 6 ya, berarti ya kali 6 dari hasil perkalian 3 sama 2. Kali 6, 2/3 kali 6. 2/3 ini korekannya kali 6. 6 bagi 3 kan 2 ya. 2 kali 2 jadi 4. Jadi sini 4M tambah 2 kali 6 jadi 12. 1/2 kali 6. 1/2 kali 6. Korekannya di sini 3 kali 1 jadi 3M. 3M tambah 1 kali 6 jadi 6 gitu ya. Jadi kalau misalkan yang level ini agak beda sedikit. Nah udah sampai begini, kalian tinggal kayak yang sebelumnya lagi aja, pindah ruas. Ini pindah ruas ke sini berarti jadi negatif ya. 3M nya asalnya positif jadi negatif. 4M dikurangi 3M sama dengan si 12 nya juga pindah ke sini. 12 nya jadi negatif kayak gini, asalnya dia positif jadi negatif. Terus 4 dikurangi 3 jadi 1 ya, jadi M doang, berarti 6 dikurangi 12 berarti jadi negatif 6. Selesai, ini udah dapat M nya sama dengan negatif 6 gitu. Jadi PLSV itu ya tinggal keterampilan merapikan sesuatu persamaan atau suatu bentuk matematika, suatu bentuk kalimat matematika dirapiin yang huruf sama huruf, yang angka sama angka, terus kemudian dioperasikan dan dapat hasilnya gitu. Biasanya soal-soal atau teknik-teknik kayak begini, ini algoritma kayak begini itu digunakan ketika menemukan suatu persamaan atau masalah gitu ya dari objek atau dari kehidupan sehari-hari biasanya tuh. Biasanya dikaitkan sama soal-soal geometri atau misalnya soal-soal tentang perhitungan luas daerah, kemudian persamaan fisika gitu ya. Banyak, ini bisa digunakan sebagai pendamping dari ilmu-ilmu yang itu gitu ya, banyak. Jadi matematika ini fungsinya adalah sebagai alatnya. Jadi kalau misalkan kalian mau memotong suatu kayu gitu ya, kalau misalkan nggak punya gergaji repot gitu. Kalau misalkan adanya pisau, pakai pisau, oh susah lama banget gitu. Jadi matematika ini untuk mempermudah ilmu-ilmu yang lain supaya lebih lancar. Jadi kayak olinya lah, atau misalkan kayak pelicinnya lah atau apa gitu ya. Jadi untuk mempermudah ilmu yang lain. Jadi kalian jangan underestimate bahwa ini ngapain sih matematika cuma gini-ginian doang, hitung-hitungan nggak ada maknanya. Sebenarnya ada gitu. Cuman kalian memang masih belum disajikan aja topik-topik yang memang dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya gitu. Belum disajikan. Jadi Pogi kasih alatnya dulu, cara pakainya gimana. Nanti ketika kalian udah menguasai cara pakai alat itu, tinggal buat apa alat itu digunakan gitu ya. Jadi sekarang tekniknya Pogi kasih tahu cara penggunaan operasi PLSV ini untuk menentukan nilai suatu variabel tadi gitu ya. Oke, ada yang ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke kuis. Kita akan coba Kahoot sekarang ya. Kita coba pakai Kahoot sebelum kita pakai kuisis. Jadi silakan siap. Kalau ada handphone yang nggak kepake, pakai aja dulu gitu, yang ada koneksinya tentu. Coba pakai handphone. Jadi untuk menjawabnya nanti teknisnya Pogi akan kasih tahu. Tapi kalau ada yang mau ditanyain dulu, silakan tanya di kolom chatnya. Pogi sambil nyiapin si kuis ya. Kok ada sedih, kok ada sih. Oke, ini nanti ya. Oke, Pogi coba tampilkan dulu. Tampilkan dulu ininya ya. Webnya.
Coba buka web, namanya itu kahoot.it. Oke, coba ketikin di ini ya, di kolom chat. Kahoot.it. Nah, coba kok kata semua sih, kahoot.it. Nah, ini di papan tulis tuh kelihatan kali ya. Coba masuk web kahoot.it. Nah, ini nih linknya Pak Ogi coba udah kirim di web ya, di kolom chat maksudnya. Nah, nanti kalian akan lihat tampilan untuk ngisi kodenya atau pinnya. Kalian isi pinnya ini nih. Pinnya 8417973. Coba. Pogi pengen nyobain ini first time Pogi nyobain Kahoot di PJJ, biasanya pembelajaran langsung. Oke, Amel Salman udah gabung, coba yang lainnya yang ada kendala coba chat aja ya. Chat aja di ini kalau nggak bisa. Oke, Elmu udah gabung. Oke. Kita semua itu ada 25 nih, barangnya 22 ya, ada 22. Rishad, Rafiza, Raka, Akmal, Elmu, Amer. Coba yang lain. Oke, Rizky. Ini nggak harus gabung semuanya ya, harus gabung semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak gabung, nanti nggak dapat nilai. Kemarin yang PTS tuh itu banyak kebantu sama nilai-nilai keaktifan yang waktu pembelajaran suka jawab pertanyaan dapat poin gitu ya. Itu Pogi tambahin dulu deh. Tambahin dari situ biar ada apresiasi gitu ya dari kalian yang suka aktif ketika pembelajaran. Oke, ada 12 orang, ayo ditunggu. Torik udah masuk ya? Oh ya, Torik udah masuk. Oke. Glory udah. Ini baru 13 orang. Ayo yang lain. Apa tulisannya Yuri? Jadi tunggu dulu ya. Jadi pas udah selesai masuk, terus nama kalian ada di sini ya, di papan tulis ini. Berarti kalian udah masuk, tinggal lagi klik start. Jadi kalian tunggu aja kalau namanya udah masuk ini, berarti udah berhasil. Kalian tinggal tunggu aja lagi mulai gamenya. Oke, udah ada 16 orang. Oke, Akmal. Ada yang keluar tadi ya. Udah 16 orang, jangan keluar dulu ya. Pak minta linknya lagi, ini linknya. Masuk dulu ke kahoot.it, isi pinnya, terus tunggu. Jangan sampai keluar dulu. Ini pada keluar lagi. Jangan keluar dulu. Jadi tunggu dulu sampai Pogi mulai start gamenya. Karena ini harus nunggu semuanya masuk dulu nih. Kalau yang kuisis tinggal klik linknya langsung ikutan main. Tapi ini mainnya harus rame-rame, harus barengan. Ini mah beda. Teknisnya beda. Kalau pembelajaran langsung ini bisa main tim. Jadi Pogi biasanya bikin kelompok 1, 2, 3, 4 itu ini tim A, tim B, tim C gitu. Terus nama-namanya muncul di sini. Nanti ditandingkan kelompok mana yang paling banyak ngumpulin poin gitu. Biasanya di pembelajaran langsung kayak gitu. Tapi ini mainnya individu dulu karena kalau dibikin kelompok susah. Tunggu pas saya like. Ya, ditungguin. Ya, memang ini koneksinya juga harus bagus pisan gitu ya, harus stabil.
17 orang. Oke, tunggu dulu ya. Ini ada teman-teman yang lain yang belum gabung juga nih. Ayo, ayo, yang belum gabung. Ibadur Rahman belum gabung. Abiyu udah berhasil gabung. Oke. Yusuf nih belum gabung ya. Yusuf, ada Yusuf nggak? Coba Yusuf chat di sini. Yusuf, terus Rangga. Yusuf, Rangga. Oh iya, sok ditungguin. Terus Zoran, udah ada Zoran, oke. Terus Raka udah ada. Pak Rangga yang Rishad. Oh, nulisnya Rishad istilahnya. Oke. Terus yang belum gabung siapa ya? Arlan udah gabung belum? Arlan udah, oke. Amer udah. Akmal sudah. Terus Ryan kayaknya udah deh semuanya deh. Wifi-nya nge-lag pak. Ya sudah. Jam 8.37 pagi langsung mulai deh ya. Karena nggak bisa nunggu terus-terusan nih. Yusuf nih ya, Yusuf belum gabung. Yusuf mudah-mudahan segera gabung ya. Yusuf. Pokoknya jam 8.37 kita langsung mulai aja. Ini yang lain nggak tahu masalah sinyal atau memang nggak respon atau kemana nih, nggak tahu. Oke, ini udah. Oh, Rahman udah masuk ya, sip. Beberapa detik lagi kita mulai. 3, 2, 1, oke. Kita mulai ya. Coba ini. Kuis fast. Jadi soalnya kalian lihat di sini di papan tulis. Jadi di gadget kalian itu cuman pilih opsinya. Jadi kalau segitiga itu untuk jawaban 16, belah ketupat untuk yang 18, 17 untuk yang lingkaran gitu ya. Persegi untuk 19. Yang udah jawab udah 12 orang. Ini jawab, ini di waktu ya, dia ada waktunya nih. Oke. Jadi langsung muncul di sini kalau Kahoot gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat jawaban kalian benar atau enggak di gadget kalian masing-masing. Di sini cuma ngeliatin siapa yang jawab 16 nih ya, ada 4 orang, yang ini ada 1, ini 1, ini 7. Gitu ya. Ini masih contoh, ini soalnya masih gampang. Coba lagi. Nah, ini yang poinnya tertinggi ini Atar Batrisya ya. Jadi Atar jawabannya cepat dan benar. Biasanya kayak gitu. Jadi poinnya lebih gede. Kalau tiba-tiba exit, cobain lagi, masuk lagi coba. Soal kedua sekarang. Hasil dari 8 kali 12, ini masih soal percobaan. 8 kali 12. Oke, ini di waktu ya, ini ada waktunya yang warna ungu nih. Jadi harus cepat. Oke, ada 13 orang. Nah, yang benar ada 7 orang, bagus, tapi ada yang salah jawabnya. Ada 2 orang. Ada mungkin yang nggak jawab juga. Oke, masih Atta. Oh, disusul sama Abiyu sekarang. Abiyu nyusul jadi yang pertama, kedua Gani, terus Zora dan seterusnya, gitu ya. Oke, bagus. Nah, sekarang soal ketiga, ini soal yang kaitannya sama soal yang tadi Pogi bahas ya, yang tentang PLSP. Cobain. Siapin kotretannya. 2x tambah 3 sama dengan 11. Nilai x-nya berapa? Oke, ada 1 orang yang udah jawab nih, waktunya agak lama, lama dari yang sebelumnya, 1 menit. Waktunya terus jalan. Oke, udah ada 8 orang. Nanti kita lihat siapa yang Raka udah bisa masuk lagi belum Raka? Oke, udah 16 orang. 17. Waktunya 20 detik lagi. 15, 14, 13, 12,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oke, udah semua jawab ya. Jawabannya yang benar ada 6 orang, yang salah juga ada. Ini merata nih ya. Dari yang A, B, C merata nih. Apakah ngasal atau misalkan yang masih belum paham, nanti coba tanyain ya, yang belum paham coba tanyain, jangan sampai dibiarkan. Oke, kita lihat siapa yang mimpin. Oh, Gani ini ya, langsung Gani yang pertama nih. Ini ada api-apinya nih, Pogi nggak tahu maksudnya apaan. Mungkin MVP ya, Man of the Match-nya, Most Valuable Player-nya nih. Oke, lanjut. Soal keempat. Tentukan nilai Q dari soal ini. Ingat, pindah ruas, kemudian operasikan, lalu tentukan nilai variabelnya berapa. Oh, on fire Pak, strike. Oh, strike gitu. Oh, Wila udah pernah nyoba main ini juga. Kalau di Quizzes itu suka ada equipment buat apa gitu ya. Kalau di sini kayaknya nggak ada deh, nggak ada fitur itu. Entah karena free gitu ya, karena ini berbayar sebenarnya. Jadi aplikasi Kahoot ini tuh berbayar untuk bisa membuka fitur-fitur yang lainnya yang macam-macam gitu ya. Ada esai soalnya, terus kemudian ada pengaturan game yang lain juga bisa. Oke, baru 13 orang, 14 orang jawab, 3 detik lagi, 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Nah, sekarang udah naik ya, yang benernya ada 6 orang. Yang masih salahnya ada, ya ini nih, ada 3, 4, 3. Oke, coba lihat. Oh, Rafiza sekarang ini yang cepat jawabannya. Ada api-apinya di sini ya kalau efeknya. Tapi ini nggak bisa lihat yang lain ya, cuman 5 besar tuh ya di sini, 5 besar aja yang poinnya tertinggi. Lanjut. Soal kelima. Tentukan nilai P. Nah, ini agak panjang. Salah pencet ya Allah. Iya, hati-hati, jangan buru-buru juga sih. Hati-hati juga. Memang sih kalau yang paling cepat dan benar itu poinnya lebih tinggi biasanya. Tapi hati-hati juga. Kalau cepat tapi salah ya poinnya nggak ada, nggak dapat poin malah. Jadi risikonya itu, hati-hati manajemen ininya, manajemen emosinya juga, mental. Oke, ini baru 5 orang, 30 detikan lagi. Tinggal P-nya pindah ruas ke sebelah kiri, 5-nya pindah ruas ke kanan, operasikan, kemudian bagi, dapat nilai P-nya berapa. Oke, 7, 6, 5. Iya, pertanyaannya di meeting. Amer, pertanyaannya di meeting. Kalau di Quizzes ada pertanyaannya di gadgetnya. Kalau Kahoot, pertanyaannya itu ada di meeting. Pak Oke presenting di papan tulis nih. Oh, jangan-jangan tadi Amer belum punya ya? Oke, gitu ya. Jadi kalau Kahoot, pertanyaannya itu nggak muncul di gadget kalian, tapi di meeting. Pak Oke presentingnya di sini papan tulis. Jadi Amer lihat pertanyaannya di sini di papan tulis gitu ya. Dijawabnya di gadgetnya gitu. Pilihnya mau yang segitiga, yang belah ketupat, yang lingkaran atau yang kotak gitu ya. Gitu. Nah, ini masih first time lah ya, first time. Jadi kita masih nyoba-nyoba apakah ini worth it atau enggak gitu ya. Oke, ini ada 5 orang yang jawabannya benar. Kita lihat yang mimpin siapa. Yang Pogi, yang 5 besar ini Pogi kasih poin ya. Kayaknya karena bisa ngikutin dan bisa jawab pertanyaannya dengan betul. Glory sekarang ya, Glory, Gani, Rafiza jadi turun ke 3 sekarang posisinya. Sip, soal terakhir sekarang. Ini Polgi share di Instagram waktu hari Minggu, kalau nggak salah. Ini ada yang jawab benar-benar. Tapi ini memang kaitannya sama topik yang sekarang kita bahas. Coba, ini Polgi kasih waktu sekitar 4 menit untuk selesai soal ini. Silakan.
Merah tambah merah jadi 12. Merah tambah biru tambah hijau 14. Merah tambah kuning 9. Merah tambah hijau 18. Sekarang biru tambah kuning tambah hijau berapa? Belum ada yang jawab? Oke, ada satu orang yang udah jawab, tapi nggak tahu nih siapa yang jawab ya. Di sini nggak ketahuan yang jawab siapa. Terus, jadi dirahasiakan lah ya. Ini privacy. Jadi kalau salah nggak malu juga ya, tenang aja. Nggak akan dilihatin siapa yang benar, siapa yang salahnya. Pokoknya nggak apa, ada akumulasi poinnya nih ya, 5 besar siapa aja. Oke, udah ada 4 orang yang udah berhasil jawab. Coba yang lain. 5, 6, 8, 9. Waktunya masih lama, 150 detik lagi. Dan ada 11 orang, 12 naik lagi. Ini di sini nggak bisa lihat ya, yang apa, yang on berapa banyak, terus siapa aja gitu ya, nggak bisa dari sini ya. 'Oke, ambil foto dulu. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oh, jawab yang benarnya banyak nih, ada 11 orang. Padahal ini aplikasi dari PLSW ini nih. Jadi fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah yang kayak begini-begini gitu. Ini kaitannya sama PLSW sebenarnya, benar. Cuman prosedurnya mungkin agak lain, itu sajian soalnya agak lain, tapi ini biasa diujikan dalam soal-soal kompetisi, biasanya olimpiade gitu ya, atau tes apa gitu ya. Oke, kita lihat siapa 5 orang yang berhak dapat poin tambahan untuk bab 3 sekarang ya. Orangnya adalah, ini podiumnya nih ya, ada 3 besar. Glory, terus Zoran yang kedua ya. Yang pertama adalah, ini alay juga ya kayak gini. Oke, Rafiza, Zoran, sama Glory ya. Runner up-nya ada Gani dan Rizky tadi ya. Oke, sip ya. 5 orang ini Pogi akan catat dan akan jadi tambahan poin gitu ya untuk matematika bab ketiga nih ya. Coba lihat podium lagi itu siapa aja ya.
podiumnya ini nggak bisa di skip ya. Oke, Rafiza, Glory. Yang kelima dari siapa ya? Rizky sama siapa, Bu? Ini harus dicatat kayaknya. Langsung catat deh. Ada yang ingat gak tadi siapa? Yang keempat dan kelima. Kalau kelima Pogi ingat itu tadi ada Rizky. Yang keempat siapa ya? Yang pertama ini Rafiza. Yang kedua ada Zoran. Yang ketiga Glory. Ada yang ingat gak tadi keempat siapa ya? Sudahlah. Oke. Jadi ini masih first time ya, first time. Mudah-mudahan ini jadi apa? Jadi aplikasi lain juga ya selain Quizzes. Jadi biar kita nggak boring juga terus-terusan pakai Quizzes. Kayaknya ini nggak bisa dilihat ininya ya. Oh ini reportnya ada. Report yang kelima siapa nih? Yang keempat dan lima tadi poin jadinya. Tadi itu live game ya. Live game. Kuis PLSV. Player. Oh ini nih ada Rafiza, Zoran, Gani sama Rizky ya. Keempat Gani sama Rizky. Oke, namanya udah kami catat ya. Sebagai 5 besar ya, 5 besar ranking pertama sampai ke 5 ya. Sip, bagus. Tadi ada keempat sama kelima Pak. Iya, tadi ada 4. Ini yang pertama Rafiza, kedua Zoran, ketiga Glory, keempat Gani ya, sama kelima Rizky. Oke, sip. Baik lagi ke ini, ke PowerPoint yang tadi ya. Jadi kuisnya udah tadi, paling sekarang lanjut ke latihan soal. Kalian silakan buka modulnya halaman 56 ya, halaman 56 di modul kalian. Kalian kalau misalkan yang ngeprint boleh kerjain di modul di hasil printnya itu di modulnya langsung. Tapi kalau misalkan enggak, berarti kalian kerjainnya di buku tulis matematika. Ya, di sana nanti seperti biasa kalian foto jawaban dari kalian, lalu nanti kirim ke Google Classroom ya. Ini sebagai bukti bahwa kalian memang ikutin materinya, belajar, dan ini juga nanti bakal dimasukkan ke penilaian ya. Yang belum ngumpulin tugas-tugas yang lalu juga berarti dia nggak dapat nilai ya, di bab yang gitu ya. Kalau misalkan yang ngumpulin dapat nilai dan dikasih apresiasi untuk poin keaktifan pengerjaan tugas ya. Silakan kalian kerjain. Enggak, ini bukan PR ya, Pogi nggak akan ngasih PR. Jadi kalian kerjain di hari ini juga, selesai hari ini juga. Soalnya dari nomor 1 sampai nomor 10 ini di papan tulis Pogi cuma nampilin 3 soal dulu. Jadi 3 soal ini kalian kerjain duluan. Yang sudah jawab nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 kalian coba chat jawabannya di kolom chat. Nanti rekamannya akan Pogi lihat lagi siapa aja yang udah jawab gitu ya, yang jawabannya benar dan dapat poin nanti siapa aja gitu ya. Silakan yang udah jawab nomor 1 boleh chat jawabannya di kolom komentar di chat meeting ya. Silakan. Oke. Pak nomor 1 sampai 3 selesai. Boleh lanjut ke nomor 4, tapi ketikin jawabannya Zoran di kolom chat ya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa ya. Iya, seperti biasa Rafiza dikirim ya. Dikasih nomor 1 apa gitu ya, nomor 2 apa. Nomor 1 sama dengan 4. Ditulis X ya. Kirim ke Google Classroom Rafiza seperti biasa. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya.
Modul halaman 56. Ini ada tulisan halamannya nih, halaman 56. Di atas di sini. Pak, saya nomor 1 belum terlalu ngerti. Oke, nanti kita bahas ya. Dipakai caranya Pak? Ya, dipakai caranya. Oke, kita bahas nomor 1 aja dulu langsung ya. Nomor 1 untuk contoh juga nih. Nomor 1 itu soalnya 2x tambah 5. Pakai warna hitam aja deh. 2x tambah 5 sama dengan 13. Oke, tadi pakai prinsip yang cara 2, pindah ruas. Jadi di sini ada angka 5 ya, nggak boleh bercampur dengan huruf. Jadi harus pindahkan yang 5 ini, pindahkan ke sebelah sini. Asalnya positif jadi negatif. Jadi 2x sama dengan 13 dikurangi 5. Berarti dioperasikannya 13 kurangi 5 jadi berapa? 8 ya. 8, terus kemudian ini masih ada angka 2 di sini nih. Angka 2 yang ini juga pindahin ke sebelah sana. Tapi yang 2-nya kan nempel ya. Nempel itu artinya perkalian. Karena pindah ruas itu tandanya berubah jadi lawannya, berarti perkalian tadi berubah jadi pembagian. 8 dibagi 2. Jadi 8 bagi 2 adalah 4. Ini yang nomor 1 ya. Jadi yang tadi jawabannya 4 betul ya. Silakan kalian checklist aja di nomor soalnya. Kalau misalkan jawaban kalian betul ya. Ini nomor 1. Silakan nomor 2 ketikin jawabannya di kolom chat ya. Oke, nomor 2 Rangga jawabannya 3. Coba yang lain. Tapi tadi ada yang udah ketikin nomor 2 juga ya. Oh, Zoran nomor 2, 3. Oke. Coba yang lain. Nomor 2 jawabannya berapa? Zoran udah sampai nomor 5 nih ya. Tadi siapa? Ilmu nomor 1. Oke. Coba yang nomor 2 yang lain ya, nomor 2 yang lain. Berapa jawabannya? Ini Zoran kayaknya udah mau selesai ya. Sampai nomor 10 Zoran. Itu Zoran baru sampai nomor 6. Di halaman berikutnya kalau nggak salah ada. Ya, nomor 2 siapa lagi yang udah selesai? Oke, Wira jawabannya 3 juga. Oke, sama kayak Rangga tadi. Yang lain? Noviza berapa jawabannya? Oh, Glory 3 juga. Arasi 3. Rizky juga 3. Oke, sip ya. Kita bahas yang nomor 2 sekarang. Nomor 2 itu soalnya 9x sama dengan 12 tambah 5x. Oke. Nah, sekarang pakai prinsip yang cara 2 tadi, ada huruf sama angka nggak boleh dicampurin. Jadi harus dipisahkan, dikelompokkan dalam satu ruas. Di sini kan ada 5x nih ya, ada 5x ini nih. Berarti dia harus pindah ruas ke sebelah kiri, dipindahin ke yang 9x ini nih. Asalnya positif, pindah ruas jadi lawannya positif jadi negatif ya. 9x dikurangi 5x sama dengan 12. Berarti 12 yang tinggal sisa sendirian di sebelah kanan. Operasiin 9 dikurangi 5 berarti jadi 4x sama dengan 12. Si 4-nya nempel. Kalau nempel artinya perkalian, pindah ruas lagi. Perkalian lawannya pembagian ya, jadi 12 dibagi 4 jadi X sama dengan 3. Sip ya, betul yang jawabannya tadi, yang jawabannya 3. Bagus. Oke, Rafiza udah sampai nomor 6 nih ya. Oke, nomor 7 malah. Sekarang nomor 3. Silakan yang udah selesai jawab nomor 3 ketikin jawabannya di kolom komentar ya. Yang lain yang masih mau nulis jawaban ini nih ya, boleh tulis aja sambil nunggu jawaban nomor 3 diketikin di kolom chat dari kalian.
Nomor 3, jawabannya dikasih nomor ya, ini nomor berapa, jangan jawabannya aja. Jadi biar nggak bingung gitu ya, jawaban nomor berapa. Nomor 3 dulu ya, nomor 3 jawabannya berapa coba. Glory nomor 3 jawabannya negatif 6. Terus jawaban Rafiza 6. Arasi jawaban nomor 3 negatif 6. Oke, yang lain belum ada nih. Zoran tadi berapa Zoran? Mana ya? Zoran nggak ada. Oh, nomor 3 negatif 6. Oke, Zoran negatif 6. Sip. Oke. Nomor 3 negatif 6. Wira ya. Sip, kayaknya udah pada jawab. Kita lanjut. Kita bahas yang nomor 3. 7P sama dengan 5P dikurangi 12. Oke, di sini ada huruf sama angka yang masih nyampur, kita harus pindahin dulu. Yang dipindah berarti yang si 5P-nya ini ya. 5P-nya pindah ke sini, jadi 7P dikurangi 5P sama dengan negatif 12. Oke, dioperasiin 7 dikurangi 5 berarti jadi 2P ya. 2P sama dengan negatif 12. 2P nempel, 2-nya berarti perkalian, berarti harus pindah ruas. Pindah ruas jadi lawannya perkalian jadi pembagian. P sama dengan negatif 12 dibagi 2. Negatif dibagi positif hasilnya negatif ya. Jadi P sama dengan negatif 6 ya. Oke, bagus. Yang tadi jawabannya negatif 6 berarti betul ya. Zoran udah selesai. Kalau udah selesai Zoran nanti tinggal cek di sini ya. Cek benar jawabannya atau enggak ya. Sambil nunggu yang lainnya juga ngerjain. Betul gak nih mode bab 3? Kita udah masuk bab 3. Oke. Sekarang coba yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini soalnya coba kalian kerjain, dan kalau udah ketikin jawabannya di kolom chat. Jadi biar kita nggak usah PR-PRan lah ya. Pokoknya ada tugas kerjain hari itu juga, selesai hari itu juga. Gitu ya, jadi nggak numpuk-numpuk, gak dikejar-kejar sama guru gitu ya, ini mana tugasnya belum dikumpulin, jadinya malah menyusahkan diri sendiri gitu ya. Jadi biasakan ada tugas yang diselesaikan harus hari itu juga, kerjain hari itu juga, jangan ditunda-tunda ya, biar kalian juga nggak kerepotan di akhir-akhir nanti. Oke, jawaban nomor 4 coba ketikin di kolom chat ya. Begitu dulu soalnya nomor 4. 3M tambah 5 sama dengan 17 kurangi M. Oke, Glory jawabannya 3. Coba yang lain. Zoran tadi berapa ya? Pogi harus scroll dulu ke atas nih. Arashi jawabannya 3. Rafiza jawabannya 3. Terus Zoran jawabannya 3 katanya. Oke, diedit. Oke, kita bahas nomor 4 sekarang. Nomor 4 di sini ada huruf M yang kepisah-pisah nih, ada yang ruas kiri, ada yang ruas kanan. Berarti kita harus gabungkan dulu atau kelompokkan dulu ya. Ini jadi 3M. M yang sebelah sini pindah ruas. Aslinya dia negatif, berarti pindah ruas jadi positif. Jadi tambah M sama dengan, ini 5-nya pindah ruas ke sini, jadi asalnya positif, jadi negatif ya. 17 dikurangi 5. 3M tambah M berarti jadi 4M. 17 dikurangi 5 berarti jadi 12 ya. Karena ini masih nempel angka 4-nya, artinya perkaliannya pindah ruas jadi pembagian. M sama dengan 12 dibagi 4, berarti M sama dengan 3. Jawabannya 3. Sip, Rafiza, oke betul jawabannya 3 ya. Sekarang nomor 5. Nomor 5 kalian ketikin jawabannya di kolom chat juga ya. Rafiza jawabannya X sama dengan 3. Nomor 5 nih. Terus tadi Zoran berapa ya? Zoran 3 juga, oke.
Sip. Coba yang lain, yang nomor 5 ya, sekarang nomor 5. Ini kehalangin buku nggak masalah ya. Kelihatan kan itu angka 3-nya. Jadi kalian juga sebenarnya bisa nebak. Hasil operasi 12 bagi 4. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5 nih. Coba ketikin jawaban nomor 5 ya di kolom chat. Nomor 5 itu soalnya 6x tambah 5 sama dengan 26 dikurangi x. Oke. Silakan ketikin jawabannya di kolom chat seperti biasa. Glory jawabannya 3, Rizky jawabannya 3, Rafiza juga 3. Oke, yang lain? Kameranya turun kayaknya ini, si ininya apa, tripodnya agak longgar. Atar Batrisya 3, Arlan 3, Lutfi 3. Oke, sip, kita bahas ya. Nomor 5. Oke, sama kayak yang nomor 4 tadi, ini ada huruf X yang harus pindah ruas ke sebelah kiri ya. Asalnya dia negatif berarti jadi positif gitu, terus 5-nya juga dipindahin dia ke sebelah kanan. Asalnya positif berarti jadi negatif. 26 kurangi 5, operasiin 6 tambah X atau 6 tambah 1 ini ya, jadi 7X. 26 dikurangi 5 jadi 21. X sama dengan 21 dibagi 7, X nya sama dengan 3. Sip, jawaban ini betul-betul semuanya. Bagus, lanjut nomor 6. Silakan ketikkan jawaban nomor 6 di kolom chat. Nomor 6 ini soalnya 7N tambah 4 tambah 4 sama dengan 4N dikurangi 17. Rafiza jawabannya N sama dengan negatif 7. Arlan juga negatif 7. Tadi Zoran berapa ya? Zoran. Oke, harus scroll lagi nih, Zoran udah jawab duluan tadi. Jawaban Zoran berapa nih? Oke, sama ya, negatif 7. Glory juga sama, negatif 7. Elmu negatif 7. Oke, udah pada jawab ya. Bagus. Bagi coba bahas aja langsung. Ini ada huruf N, harus pindah ruas juga dia. Di 7N dikurangi 4N sama dengan negatif 17 di sebelah sini ya. Si 4-nya pindah ruas, asalnya positif jadi negatif. Negatif 4, oke. Dia udah pindah kayak begini. Sip, 7 dikurangi 4 sama dengan 3N. Negatif 17, negatif 4. Hati-hati, sama-sama negatif, kalau misalkan ketemu mereka jadi makin negatif. Berarti jadi ditambahnya negatif 21. Jadi negatif 7 sama tandanya, berarti jumlahkan angkanya. Berarti N sama dengan negatif 21 dibagi 3, berarti N sama dengan negatif 7. Sip. Jawaban kalian yang tadi negatif 7 betul ya. Arasy nomor 10 negatif 3/4. Oh, udah selesai ya Arasy berarti. Oke, sip. Lanjut ke nomor 7 sekarang. Silakan ketikkan jawabannya di kolom chat. Rafiza negatif 48. Oke. Nomor 7 ya sekarang ya. Kalian ketikin jawabannya di kolom chat ya. Bagi nulis soalnya dulu di papan tulis. X dikurangi 12 sama dengan 2X tambah 36. Ya. Oke, nomor 7, jawaban dua orang ini
Rafiza sama Glory negatif 48 sama. Terus jawabannya Zoran. Jawabannya Zoran berapa nih? Zoran. Belum ada Zoran jawabannya. Oh ini ada. Ini 48 ya. Oke. Glory juga sama. Oh negatif 48. Sip, coba yang lain. Coba yang lain. Aduh, ini kameranya turun harus di naikin dikit. Nggak tahu, nanti kita lihat ya. Nomor 7 belum dibahas nih Zoran. Coba yang lain, nomor 7 berapa jawabannya? Belum tahu Zoran, nanti kita bahas dulu nomor 7. Kalau misalkan jawabannya betul 48 ya berarti yang betul jawabannya 48. Kita bahas aja langsung ya. Nomor 7. Nomor 7 di sini ada huruf X ini, 2X ini dia harus pindah ruas dan si negatif 12 juga pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti di sini X-nya tetap 2X-nya asalnya positif, dia pindah ruas jadi negatif berarti ya. Negatif 2X sama dengan si 36-nya tetap, ini 12-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti jadi asalnya positif di sininya negatif, jadinya positif. Gitu. X dikurangi 2X. Ini kan 1 sebenarnya itu ya. 1 dikurangi 2X berarti negatif 1. Negatif 1X. Atau negatif X juga betul ya. Lalu 36 tambah 12 berarti 48. Nah, ini ada angka 1-nya di sini nih, negatif 1. Asalnya perkalian pindah ruas jadi pembagian. 48 dibagi negatif 1. Jadi negatif 48. X sama negatif 48 gitu. Sip. Jawaban yang negatif 48 betul ya. Bagus. Lanjut nomor 8. Nomor 8 ini ada variasinya. Ada tanda kurung begitu nih. Yang jawab betul hebat nih. Kalau gini nggak jelasin di contoh-contoh sebelumnya ya, nggak dijelasin. Tapi kalau misalkan kalian udah bisa jawab ini, bagus berarti hebat nih. Bisa improvisasi sendiri ketika nemuin masalah yang baru gitu ya. Ini 3 dalam kurung 2Y dikurangi 3. Kalau yang udah selesai nomor 8 ketikin juga jawabannya ya. Jadi Pak bisa cek siapa aja yang udah selesai. 5Y dikurangi 2. Oke. Coba nomor 8. Rafiza jawabannya negatif 1. Glory juga sama negatif 1. Yang lain? Baru 2 orang. Ya, atau di Zoran berapa ya? Zoran? Oke, sama ya negatif 1. Berarti 3 orang yang udah jawab. 3 orang yang jawab nomor 8. Coba. Clue-nya ini ya, clue-nya kalau misalkan ada tanda kurung begini, ini artinya perkalian. Jadi kalian harus kali pelangiin dulu. 3 kali 2 jadi 6Y ya, 6Y. 3 kali negatif 3 jadi negatif 9. Gitu. Yang sebelah kanannya juga sama. 5 kali Y jadi 5Y. Terus 5 dikali negatif 2 jadi negatif 10. Nah, udah kayak begini, kayak seperti biasa aja, tinggal pindah ruasin aja. Gitu ya. Jadi variasinya di perkalian bentuk aljabar sebenarnya di atasnya. Coba Torik plus 1. Jawaban Torik nomor 8 ya. Nah, kita lihat nanti yang betul negatif 1 atau positif 1 ya. Oh salah. Tipo. Jadi benernya berapa Torik? -1. Oke, sama ya kayak yang temen yang lainnya. Oke, kita lanjut aja nih.
Ini tinggal pindah ruasnya, yang 5Y pindah ruas ke sebelah kanan, berarti jadi negatif ya. 6Y dikurangi 5Y sama dengan yang 9 sini juga pindah ruas, asalnya negatif jadi positif. Negatif 10 ditambah 9 berarti. Terus 6 dikurangi 5 jadi Y. Negatif 10 tambah 9 jadi negatif 1. Oke, betul jawabannya ya. Wira, oh ya sama ya Wira. Negatif 1. Lanjut, 2 soal terakhir. Nomor 9 dulu deh. Nomor 9, ini pecahan. Ingat tadi pecahan itu dikaliin semuanya dulu ya. Nomor 9 ini kebetulan penyebutnya sama, angka 3 ya. Berarti semuanya kaliin 3 tuh. Coba ketikin jawabannya di kolom chat kalau kita sambil nulis si soal nomor 9. 5/3 X tambah 2 sama dengan 2/3 X dikurangi 4. Glory jawabannya negatif 6, Rafiza negatif 6. Tadi Zoran berapa ya? Joran jawabannya 6 ya. Oke, beda. Glory negatif 6, Raka negatif 6, Rafiza negatif 6. Coba yang lain. Jadi ini karena penyebutnya 3, berarti semuanya dikaliin 3. Kali 3 semuanya. 5/3 kali 3 berarti jadi 5 ya. 5X terus 2 kali 3 jadi 6. 2/3 kali 3 jadi 2X. Negatif 4 kali 3 jadi negatif 12. Tinggal lanjutin. Tinggal pindah ruas aja udah sampai sini. Antara 6 sama negatif 6 ya. Opsi jawabannya 6 sama negatif 6. Kita coba lihat yang siapa yang jawabannya betul. Oke, kita langsung bahas aja deh ya. Ini udah sampai 5X tambah 6 sama dengan 2X min 12, berarti harus pindah ruas. Yang si X nya nih pindah ruas ke sebelah kiri, berarti jadi 5X, asalnya 2X nya tuh positif jadi negatif. Terus si 6 nya juga sama, pindah ruas dia ke sebelah kanan, asalnya positif berarti jadi negatif. Negatif 12 nya tetap jadi negatif 6 di sini. 5 dikurangi 2 jadi 3X. Negatif 12 negatif 6 sama-sama negatif ditambahin jadi negatif 18. X sama dengan negatif 18 dibagi 3, aduh nggak cukup nih. Jadi X sama dengan negatif 6 ya, negatif dibagi positif. Q negatif. Satu soal lagi, nomor 10. Silakan ketikin jawabannya di kolom chat ya. Rafiza negatif 1/4. Tadi Zoran berapa ya? Arashi nomor 10 negatif 3/4. Terus Zoran negatif 3/4 juga. Oke. Beda-beda nih ya. Glory jawabannya negatif. Oh, pakai pecahan desimal Glory ya. Negatif 0,75. Oh, ada variasi baru nih ya, Glory. Bagus, Glory. Lagi coba tulisin soalnya deh. Nomor 10. Nomor terakhir nih. 5Y tambah 1/4 sama dengan 4Y dikurangi 1/2. Oke. Sebenarnya nomor 10 ini kalau misalkan mau langsung dipindah ruaskan juga bisa, gitu ya, tanpa harus dikaliin semuanya, ya kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kenapa yang sebelum-sebelumnya dikaliin
dihilangkan dulu si pecahannya, karena banyak yang alergi sama yang pecahan-pecahan kayak gini nih. Kadang-kadang suka ada yang bilang, aduh pecahan lagi, males dah, jadi jelek, jadi susah gitu ya. Nah yang nomor 10 ini nanti Pak Ogi coba kasih dua cara, apa? Bentar lagi sampai setengah 10. Oh gitu. Saya lagi ngajar soalnya belum selesai, 10 menit lagi. Kalau udah saya ke bawah deh. Oh. Oke, mohon maaf ya, ini ada yang lain berlain. Oke, kita lanjut ke sini ya. Oke, pertama coba pakai cara yang ngaliin semuanya ya, ngaliin kayak yang tadi yang dijelasin di awal. Di sini si pecahannya, penyebutnya itu beda. Yang satu 4, yang satu 2. Kalian boleh kalikan si 4 sama 2-nya, berarti ini semuanya kalian 8. Mungkin dari kalian ada juga yang ngaliin dengan angka 4, dua-duanya. Boleh gitu juga. Kenapa kok bisa? Nah, nanti belakang ya, aku jelasinnya, karena ini waktunya udah mau habis. Jadi kaliin 8 ini sesuai dengan prinsip yang tadi ini ya. Semuanya kaliin 8 berarti jadi 5Y dikali 8 jadi 40Y. Tambah 1/4 kali 8 dikuatkan di sini ya. 8 bagi 4 jadi 2 ya, 2 kali 1 jadi 2. Oke, lanjut. 4Y dikali 8 jadi 32Y, dikurangi setengah kali 8 jadi 4 ya. Oke, lanjut. Udah kayak begini, kalian tinggal pindah ruaskan aja. Yang harus dipindah ruas berarti yang 32 ini ya. Berarti jadi negatif 32Y sama dengan negatif 4 2 yang sebelah sini juga pindah ruas, asalnya positif jadi negatif. Terusin, 40 dikurangi 32 berarti jadi 8. Lalu negatif 4 sama negatif 2 itu sama-sama negatif, berarti jumlahin ya. 4 sama 2 jadi 6, tapi negatif ya. Nah sekarang tinggal pindah ruas si Y-nya. Oh ini ketutup ya, depan tulisnya ketutup sama buku. Pak Ogi naikin sini, negatif 6/8 jadinya itu. Jadi pindah ruas ke sana, ke bawah, ini jadi pembagian. Ini masih bisa diperkecil atau disederhana kayak 6/8 itu dibagi 3, dibagi 2 dua-duanya, berarti jadi negatif 3/4 ya. Negatif 3/4 boleh diubah juga ke dalam pecahan desimal kayak Glory tadi, boleh, itu jadi negatif 0,75, betul juga itu ya. Ini cara yang kalau misalkan kita kalikan semuanya, sama kayak yang penjelasan di awal tadi. Ada alternatif lain yang tanpa dikalikan langsung, jadi nggak harus dikaliin juga bisa. Oke, coba tulis lagi soalnya nomor 10 ini. 5Y tambah 1/4 sama dengan 4Y dikurangi setengah. Ini bisa langsung dipindah ruaskan aja, yang penting huruf sama huruf dikumpulkan dalam satu ruas, angka sama angka dikumpulkan dalam satu ruas. Yang 4Y ini pindah ruas ke sebelah kiri, asalnya positif jadi negatif ya. 5Y dikurangi 4Y sama dengan 1/4 juga pindah ruas ke sebelah sini. Negatif setengah tetap, 1/4-nya karena dia tandanya positif jadi negatif. Kayak gitu. 5 dikurangi 4 jadi Y. Terus setengah dikurangi 1/4 ini sama-sama negatif, berarti ditambahin ya, dikuadrat di sini, setengah tambah 1/4. Setengah diubah jadi 2/4 ya, biar sama penyebutnya, jadi 3/4. Ini negatif 3/4. Boleh kayak gini juga. Jadi kalian terserah mau pakai cara yang dikaliin semuanya, dihilangkan semua pecahannya, boleh. Tadi dikaliin 8 boleh, dikaliin 4 juga boleh ya. Ini pertanyaan Arasi juga boleh ya, kaliin 4 juga boleh, yang penting pecahannya jadi hilang. Atau pakai yang ini, yang Pak Ogi barusan jelasin, langsung aja dipindah ruas. Tapi kalian syaratnya harus nggak alergi sama pecahan dan bisa ngoperasin pecahannya, gitu ya.
Oke, jadi kalau misalkan yang nomor 10 ini caranya banyak, kalian tinggal pilih yang menurut kalian lebih mudah, lebih paham gitu ya, yang nantinya ini akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sebagai pendamping dari ilmu yang lainnya, seperti tadi pagi jelasin ya. Jadi Pogi kasih alatnya, penggunaannya di kehidupan sehari-harinya apa, lebih lanjut nanti Pogi akan jelaskan atau kaitkan dengan materi-materi yang kontekstual yang penggunaannya atau aplikasinya dari si PLSP ini. Gitu Pogi, harapan hari ini kalian udah paham cara operasi PLSP-nya. Jadi kita menentukan nilai suatu variabel itu bisa dengan cara PLSP ini. Jadi informasi tambahannya kan tadi ada dua cara ya, ada yang cara pertama, ada yang cara kedua. Pak Ogi jelasin tadi pakai yang cara kedua semuanya, karena memang dari berbagai situasi dan lihat dari fakta lapangan juga banyak yang menggunakan cara yang kedua. Tapi sebagai informasi juga, cara kedua ini sebenarnya beberapa guru atau beberapa profesor matematik itu nggak setuju. Kenapa? Karena caranya itu kurang logis dan tidak logis gitu ya, maksudnya tidak ada logikanya. Kok ini pindah ruas tanahnya berubah, dari mana itu asalnya? Tapi ada beberapa juga yang menganggap itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, karena hasilnya juga sama, betul. Jadi Pak Ogi kasih yang alternatifnya, tapi yang alternatif yang formalnya, yang cara pertama itu yang cara yang diakui oleh matematikawan di dunia juga gitu ya. Tapi bukan berarti ya cara kedua ini salah gitu ya. Pogi ini caranya juga betul karena hasilnya juga sama. Karena nggak semua profesor matematika juga beranggapan bahwa ini cara yang salah, nggak kok. Nggak semuanya bilang kayak gitu. Jadi ada yang membolehkan juga gitu, ada yang membolehkan. Jadi kalian nggak harus khawatir gitu ya. Ketika misalkan ditanya cara logisnya mana, kalian tinggal kasih aja cara yang pertama ya, apa yang di modul tuh ya, ada caranya di modul. Atau misalkan ketika ngerjain soal biasa, kalian boleh pakai cara yang lebih mudah menurut kalian gitu ya. Oke, karena waktunya udah habis, kalian tinggal silakan fotokan hasil kerja kalian di buku tulis yang ada di buku tulis atau di modulnya yang udah pada ngeprint tadi. Silakan fotokan dan kumpulkan di Google Classroom. Pogi udah kirimin slotnya di Google Classroom. Bentar, Pogi tampilin aja di papan tulis nih, tampilan Google Classroom-nya. Ini papan tulisnya dihilangkan dulu, terus PPT-nya juga hilangin, jadi tampilkan ini. Oke, di sini di tugas kelas atau di classwork ya, classwork. Oke, yang belum download dulu yang ini, presensi kehadiran dan tugas bab 3 PLSP dan PT LSP dan Subra 1. Kalian kumpulkan di sini ya. Ini udah ada 2 orang yang ngumpulin. Yang lain yang belum ngumpulin segera dikumpulkan ya. Yang udah ngumpulin baru Glory sama Rafiza. Yang lainnya ditunggu, silakan langsung dikumpulkan aja, selesaikan hari ini juga. Itu masih ada waktu sekitar 2 menit lagi untuk ngumpulin sekarang. Silakan kumpulin di Google Classroom sekarang ya. Kalian fotokan langsung kirim ke Google Classroom. Gitu. Yang mau nanya silakan tanya aja di kolom chat ya. Sambil nunggu atau sambil kalian ngirimin jawaban kalian atau fotonya itu di Google Classroom ya. Oke. Oke, coba cek yang si absen hari ini. Oke, ada 4 orang yang nggak hadir kayaknya berarti ya. Ada Haris, ada, ini Rahman tadi bukannya ada ya? Nomor 10 tadi jawabannya yang itu, yang negatif 3/4. Ya, negatif 3/4 Raka. Oke, coba tampilin lagi ya papan tulisnya tadi. Isi belum keburu nulis. Nih. Nomor 10 nih ya. Nih yang sebelah kanan. Nih yang sebelah kanan nomor 10. Pak, nomor 8 gimana Pak? Saya bingung di bagian ngekelompokinnya. Oke, Atar ya. Nomor 8 yang ini berarti ya.
Aduh. Nah, ini nih. Nomor 8 ini Atar kaliin dulu yang sebelah sininya nih, kali pelangi dulu. Udah dikali pelangi, 3 kali 2 berapa gitu ya, 6Y, terus 3 dikalikan negatif 3 jadi negatif 9, terus 5 kali Y jadi 5Y, lalu 5 kali negatif 2 jadi negatif 10, dan seterusnya gitu ya. Nanti udah selesai kayak gini, Atar tinggal pindah ruasan aja seperti biasa gitu ya, seperti yang soal-soal sebelumnya gitu ya. Kayaknya waktunya udah habis nih, udah jam 9.30. Jadi yang masih belum paham dari awal atau misalkan di pertengahan, kalian bisa bisa nonton lagi rekamannya, nanti Pogi upload di Google Site ya, Google Site Matematika. Nanti Pogi coba kirimin linknya lagi di grup WhatsApp ya, di Square, kelas Square. Hari ini yang nggak hadir berarti Haris ya, sama ya Haris doang ya di sini. Ini Rahman lupa kayaknya belum isi presensi. Sama siapa nih? Yusuf ya, Yusuf hadir tadi kalau dilihat. Oke. Haris izin ya? Oh izin. Oke, Bapak coba ketikin di sini. Ya gitu aja dari Pogi. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan kekurangannya yang tadi. Mudah-mudahan ilmunya ada manfaatnya dan kalian bisa gunakan lagi di jenjang level berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan boleh istirahat, berarti sampai sesuai jadwal aja ya, sesuai jadwal tadi kita bablasin 2 jam matematika. Silakan kalian istirahat, jangan lupa sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.